Halo Alternativa, Assalamualaikum. Oke, kali ini kita akan bahas tentang larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Namun sebelumnya kita lihat dulu nih, misalkan kalian lagi liburan ya ke pantai, lalu di situ ada tulisan dilarang berenang atau mandi di air laut saat ada petir. Nah, kira-kira itu kenapa sih? Kenapa kita dilarang? Kayak begini. Jadi kalau misalkan ada petir, petir itu kan punya elektron-elektron ya yang bergerak bebas, sehingga dia itu memiliki muatan listrik ya. Jadi kan muatan listrik itu akan menyambar ke air laut. Oke, air laut. Lalu air laut itu akan menghantarkan listrik sehingga kita bisa tersambar petir. Ibaratnya tersambarnya itu melalui air laut. Oke, makanya kenapa kita dilarang mandi atau berenang di air laut. Oke, kita lihat di sini. Air laut itu bersifat konduktor, sehingga dia dapat mengantarkan listrik. Oke, berdasarkan itu, maka berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit gitu ya. Jadi kan air laut itu kan larutan ya. Nah, air laut di sini termasuk larutan yang elektrolit karena dia bersifat konduktor atau bisa menghantarkan arus listrik. Oke, sedangkan yang kedua itu adalah larutan non-elektrolit yang bersifat isolator. Kenapa sih larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Karena di larutan elektrolit itu ada namanya ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion yang bergerak bebas inilah yang merupakan atau yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk yang larutan non-elektrolit itu dia tidak ada ion yang bergerak bebas sehingga tidak ada nih yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, ibaratnya ini seperti pada gambar, di sini ada ion positif dan ion negatif tuh saling bergerak sehingga dialah yang bisa menghantarkan arus listrik, itu larutan si elektrolit. Nah, seperti di petir itu ada elektron ya, ada muatan listrik ya. Listrik itu kan adalah muatan yang bergerak ya. Muatan yang bergerak. Petir menghantarkan listrik melalui menyambar air laut, lalu dari air laut menghantarkan listrik ke kita sehingga kita tersambar petir. Oke, kita bahas dari larutan elektrolit dulu ya yang pertama. Oke, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua berdasarkan namanya alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi, jadi ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Derajat ionisasi itu apa sih? Derajat ionisasi itu seberapa banyak atau berapa persen sih senyawa itu mengion. Nilai alfa itu di antara 0 hingga 1 ya teman-teman. Atau 0 itu 0%, 1 itu 100%. Kadang dia dalam persen ya. Oke, untuk elektrolit kuat itu dia alfanya hampir atau mendekati 100%. Dengan elektrolit lemah itu dia alfanya lebih kecil ya atau jauh dari 1. Bayangin, jadi misalkan kalau misalnya 90% kan udah mendekati 100% ya, bisa jadi kita bilang itu elektrolit kuat. Kalau misalkan alfanya seperti 40% kan jauh banget ya dari 1, lebih dekat ke 0, jadi bisa kita bilang dia elektrolit lemah. Oke, lalu bagaimana sih cara menghitung alfa? Nah, alfa ini dia itu adalah menghitungnya dengan berapa banyak sih suatu senyawa itu bereaksi dibagi dengan mula-mulanya ya. Lalu kita kali 100% ya kalau mau dia dalam persen. Oke, sebagai contoh di sini misalkan kita punya reaksi X dan juga reaksi Y, lalu kita jumlahkan dan dia menghasilkan suatu senyawa, misalkan sebut saja Z. Ketiganya memiliki koefisien 1, 1, 1 ya, supaya nanti lebih mudah. Lalu sini ada mula-mula, ada bereaksi sama sisa, kita buat misal X itu mula-mulanya 2 mol dan Y itu mula-mulanya 3 mol. Lalu pada saat bereaksi X dan Y masing-masing 1 mol.
Oke ya, di sini kan sisa. Sisa itu kan mula-mula dikurangi reaksi untuk yang reaktan ya. Jadi di sini 2 dikurang 1 itu jadi 1 untuk sisanya untuk X. Sisa untuk Y itu 3 kurang 1 yaitu 2. Oke, kita sekarang hitung alfa atau derajat ionisasi untuk X. Derajat ionisasi untuk X itu berarti pada saat bereaksi X itu berapa? 1. Mula-mula X itu 2. Sehingga 1/2, lalu jangan lupa dikali 100%, dia menjadi 50%. Lanjut. Untuk derajat ionisasi Y, sama juga. Reaksi pada saat Y itu bereaksi itu berapa? 1. Mula-mulanya si Y berapa? 2. Jadi 3 ya. Mula-mula Y 3, jadi 1/3 dikali 100%. Jadi 33,3%. Oke. Lalu kita lihat nih. X itu 50%. Y itu alfanya 33,3%. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa X itu lebih besar kan alfanya. Jadi alfa itu seberapa persen senyawa itu mengion. Artinya X lebih banyak nih mengion. Karena X lebih banyak mengion daripada Y, maka X itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa X itu lebih elektrolit ketimbang atau daripada Y. Dah. Itu sih gunanya alfa. Lanjut. Apa saja senyawa yang termasuk elektrolit? Kita ada 3 ya. Di sini ada asam, ada basa, dan juga ada garam. Untuk asam itu dibagi 2 lagi berdasarkan alfanya tadi. Di sini ada asam kuat dan juga asam lemah. Sedangkan basa bagi 2 juga. Ada basa kuat sama basa lemah. Oke, asam kuat sama basa kuat itu termasuk elektrolit kuat ya. Dan juga untuk yang asam lemah dan juga basa lemah itu termasuk elektrolit lemah. Sedangkan garam ada yang kuat ya dan juga yang lemah ya. Jadi tergantung sifat garamnya. Nih kita ambil contoh nih. Misalkan ada Cl. Cl itu kan asam klorida. Asam klorida merupakan suatu senyawa asam kuat sehingga dia elektrolit kuat. Lanjut, untuk asam cuka CH3COH itu dia asam lemah. Karena dia asam lemah maka dia elektrolit lemah. Lanjut. Untuk NaOH, NaOH itu dia basa kuat. Karena dia basa kuat maka dia elektrolit kuat. Lanjut, untuk NH3, NH3 itu basa lemah. Karena dia basa lemah dia termasuk elektrolit lemah. Dan yang terakhir itu ada NaCl. NaCl itu adalah garam yang berasal dari Na ya. Na-nya itu NaOH, sedangkan Cl-nya itu adalah HCl, berasal dari basa kuat dan asam kuat. Sehingga dia elektrolit kuat. Lanjut. Kita sekarang bahas tentang larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit itu tadi kan dia bersifat isolator ya, tidak ada atau tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak ada ion yang bergerak bebas di sini. Siapa aja yang termasuk larutan non-elektrolit? Yaitu senyawa organik. Senyawa organik itu biasanya terdiri dari unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan N nitrogen. Contoh di sini ada gula. Gula itu rumus kimianya C6H12O6. Lihat ya, di sini ada C, ada H, ada O, dia karbon. Kemudian urea CONH2 dua kali. C, ada O, ada N, ada H. Dia senyawa organik. Jadi dia non-elektrolit, tidak bisa mengantarkan listrik. Contoh lainnya dia ada, kalau misalkan nanti belajar itu ada alkana, alkuna, alken, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, bagaimana sih reaksi ionisasi untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit? Sini aku bagi 2. Untuk yang sebelah kiri elektrolit, yang sebelah kanan non-elektrolit. Untuk yang larutan elektrolit, misalnya contoh nih ada NaCl padat, dilarutkan nih jadi ion-ionnya kan.
NaCl kan garam. Berarti dia terurai nih jadi ion-ionnya. Maka di sini ada ion Na+ dan Cl- Na+ itu kation, Cl- itu anion namanya. Oke. Untuk contoh lain, H2SO4 padatan yang dilarutkan dia menjadi ion-ionnya. Di sini ada 2H+ dan juga SO4 2-. Kenapa 2, Kak? Situ hanya ada 2 kan. Makanya sini ada 2H+ gitu. Oke, lanjut. Sini ada CH3COH. Padatan kita uraikan ion-ionnya karena dia kan asam lemah ya. Dia elektrolit lemah jadi dia terurai menjadi ion-ionnya. Kalau di sini H+ ditambah CH3COO-. Oke, kita ke non-elektrolit. Oke, misalkan kita punya padatan urea. Padatan urea itu CONH22 kali. Lalu dilarutkan, dia akan tetap menjadi CONH22 kali, tapi bentuknya saja berubah, yaitu mula-mula padat, S, solid, dan menjadi larutan, aqueous atau aki. Lanjut, untuk gula. Gula juga begitu, karena gula merupakan senyawa non-elektrolit, dia tidak mengion, maka hanya berubah wujud saja, yaitu solid menjadi aqueous. Solid itu padat, aqueous itu larutan. Nah, artinya di sini untuk non-elektrolit kita bisa tarik kesimpulan bahwa dia solid menjadi aqueous gitu. Nah, ilustrasinya di sini kita misalkan punya padatan NaCl yang dilarutkan ke dalam air, maka dia terurai menjadi ion-ionnya ya, itu Na+ dan Cl-. Sedangkan untuk gula yang dilarutkan ke dalam air, dia akan terurai, namun tidak terurai dong, karena dia non-elektrolit. Maka dia akan tetap menjadi molekul-molekulnya saja, namun dia berubah bentuk menjadi larutan. Jadi masih tetap C6H12O6 aki. Lanjut. Oke, lalu bagaimana sih ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jadi misalkan kita punya suatu tabung reaksi, terus kita pasang elektroda 2 yang warna merah, lalu kita alirkan dengan rangkaian listrik, di mana rangkaiannya itu ada lampunya yang warna kuning. Nah, kita buat kolom, itu ada larutan, gelembung, sama lampu. Jadi indikatornya itu ada gelembung sama lampu ya. Untuk elektrolit kuat, itu nanti cirinya di elektroda itu ada gelembung yang warna biru. Gelembung warna birunya itu akan terlihat banyak untuk elektrolit kuat, sedangkan lampu yang berwarna kuning akan terang untuk elektrolit kuat. Sedangkan untuk elektrolit lemah itu gelembungnya sedikit dan lampunya redup. Nah, jadi ada indikator gelembung sedikit dan indikator lampu redup. Bisa salah satu indikator ya. Misalkan nanti gelembungnya sedikit, kemudian lampunya terang, itu juga termasuk elektrolit lemah. Sedangkan untuk misalkan lampunya yang redup tapi gelembungnya banyak, itu juga elektrolit lemah. Dan yang terakhir untuk yang non elektrolit, itu indikatornya gelembungnya tidak ada dan juga lampunya mati. Oke. Jadi untuk materi larutan elektrolit dan elektrolit sudah selesai. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum.